Saya pisan. Hatur. Sampurasun Rambes. Kang Dedi. Kumaha kabarna? Kang Dedi? Alhamdulillah saya dina danget ieu. Alhamdulillah. Bade nyobian atuh. Aduh. Bade metik. Saya Jadi biasa penasaran, mangga. biasa apa? Cobian. Main angklung. Main angklung. Wah, sok, cobian. Aduh. Gimana ya? Kumaha Kang? Kana pitawat ka hiji. Curug-curug anu Curug. tengen anu katuhu. Enggak. Ada. Oh, Sae kukuna saya kuku. janten sadayana jami gaduh kesempatan kanggo diajar kacapi. Aduh. Urang sami-sami. Kepingin tuh saya tuh. Saya Hayu urang biasa gitar, kasarangan enggak. melodi gitar. Tapi ini suatu yang menantang juga nih. Tapi saya mau sapa dulu Yap. Sobat Baraya Sunda Inspire. Sampurasun Baraya Sadayana, kumaha kabarna? Damang. Kembali lagi di Sunda Inspire. Kali ini saya sungguh apa sih namanya, gue lupa. Juga senang Sungguh apa ya. saat ini saya sungguh senang, suatu kehormatan bagi saya mendatangkan seorang seniman asli Sunda, Kang Dedi. Hatur nuhun. Kang Dedi, ya kita ngobrol-ngobrol ini ya Kang Dedi ya. Sebelumnya makasih nih udah diberi kesempatan bisa ngobrol sama Kang Dedi ini, gitu kan. Ini salah satu orang Sunda yang sangat menginspirasi nih Sobat Baraya. Gimana nih ceritanya nih? Kok awal mulanya gimana nih? Kang Dedi tertarik dengan alat kecapi ini nih. Ya. Bisa diceritakan nggak untuk Sobat Sunda Inspire? Sebetulnya pertama mungkin saya sendiri diciptakan atau dilahirkan di Sunda ya. Kita tahu bahwa Sunda itu punya suatu seni atau kebudayaan yang memang lahir di Pasundan, Kesundaan, yaitu salah satunya yaitu budaya atau seni kacapi gitu. Dan keduanya memang abdi selaku orang Cianjur. Oh, Cianjur. Cianjur punya filosofi tersendiri gitu, ciri khas tersendiri yaitu mamaos. Jadi panginten, itu artinya? mamaos itu adalah salah satu jenis seni yang memang lahir di Cianjur gitu. Mamaos teh. Mamaos teh muhun janten payus nama orang Cianjur kedah biasa mamaos gitu di atawisna. Tah nembe teh Gitu. pribados nu diajar masieub ngacapi mamaos. Sok sanaos ya kacapi nu dianggona sanes kacapi indung, kacapi kawih atau kacapi siter. Tapi nembe pribados nuju latihan cara masieub kacapi gitu. Nah itu Mun. ini tadi bilang kacapi indung, itu tuh apa tuh? Ada jenis-jenisnya? Ya, Kang? memang kalau misalkan mamaos itu kan identiknya diiringi oleh kacapi indung gitu. Bentuknya yang seperti kacapi perahu itu. Itu namanya Itu namanya kacapi indung. Orang Cianjur lebih mengenal atau lebih pas menyebutnya kacapi indung. Ada juga yang menyebut kacapi perahu karena memang bentuknya seperti perahu. Ada juga yang menyebut kacapi gelung gitu karena memang dari sudut kecapi itu ngagelung gitu. Ngebelok gitu, Ya. ngagelung tuh ngebelok gitu Kang ya. Nah kalau ini jenis kecapi, Ini kacapi pada umumnya ada di Jawa Barat gitu. Kacapi ada yang nyebut kacapi kawih, ada juga yang nyebut kacapi siter gitu. Banyak gitu keternya. Sobat Sunda Inspire, ingat ini kacapi, bukan kecapi ya, bukan buah kecapi, kacapi. Kacapi. Alat musik tradisional Sunda. dari Sunda. Nah itu berarti Kang Dedi itu maksudnya orang tua atau kakek buyut itu ini juga pemain kacapi oge. Kalau saya sih lebih tertarik tidak disebut pelaku seni aja lah gitu. Kalau seniman memang terlalu tinggi lah gitu ya, memang saya lebih suka disebut pelaku seni aja. Pelaku seni. Anu kamu mulai ya orang yang ikut melestarikan kesenian tradisi gitu ya, sifatnya turun temurun dari leluhur gitu. Oh berarti emang udah istilahnya garis keturunan dari bapak, kakek, sama uyut itu Ya, emang pelaku seni juga ya. Mungkin ya ada keturunan dari sananya. Dari sananya. Karena memang keduanya juga menurut saya pribadi salah satu kewajiban saja lah untuk meneruskan
leluhur seni-seni yang diwariskan dari leluhur kita. Leluhur. Apalagi kan kita orang Sunda, Betul. dilahirkan di Sunda, cari uang di Sunda, makan minum di Sunda, segalanya di Sunda. Untuk itu kan kita wajib juga Ya. Melestarikan seni Sunda gitu. Nah, ini nggak salah. Tapi wajibnya wajib menurut bahasa Emang harus, peribadosnya, bukan harus wajib, kan. gitu. Sebagai orang Sunda itu kayak hukumnya wajib itu, Ya. ya wajib, ya kan, untuk melestarikan budaya tempat kita dilahirkan, ya kan. Kalau nggak kita siapa lagi, Real. ya kan. Bisa-bisa nanti kalau nggak ada yang peduli bakal bisa punah nih Ya, Kang gitu loh. betul. Ini salut nih, ini menginspirasi banget nih Kang Dedi ini. Dan juga memang dalam seni Sunda, dalam lagu-lagunya itu kan banyak filosofi yang mengandung iya. kearifan lokal gitu, Betul, luar betul, biasa. Karena kan lagu-lagu Sunda itu di dalamnya diantaranya memang mengandung makna-makna filosofi yang luar biasa gitu, Betul. ajaran-ajaran yang bisa membawa hidup manusia itu bisa mudah-mudahan gitu lurus lah gitu. Betul, dari melalui lagu, ya kan. Salah satu contohnya kan ada lagu dalam Karatagan Pahlawan, ada misalkan misalkan Taya Basa minta pamulang tarima ikhlas ridho ker korban merdeka gitu. Sepertinya lebih asik kalau di sambil ini coba yang Misalkan ya. ya coba misalkan, nih. Taya Basa minta pamulang tarima ikhlas ridho ker korban merdeka. Misalkan seperti itulah gitu. Itu kan apa, spirit juga tuh ya. Ya, kalimatnya atau rumpakannya kan mengandung makna bahwa berjiwa ikhlas itu sangat dibutuhkan, Oke. apalagi untuk bangsa dan negara. Apapun apa yang kita berikan buat negara, meskipun hanya bentuk memulai kesenian Sunda juga, itu menurut saya salah satu cinta terhadap bangsa dan negara. Betul, betul. Dan juga saya tadi dengar instrumennya seakan membuatkan semangat gitu loh, ya kan, dengan beatnya atau instrumennya tuh, jadi suasananya tuh benar-benar membangkitkan semangat. Ya, tergantung memang jenis lagunya, ada yang memang ngebeat ya, atau memang membakar semangat, ada Benar. juga yang memang Mengayun-ayun, ya, tergantung benar. jenis lagunya. Jadi berarti nggak semuanya yang saya tahu ya, kecapi itu mendayu-dayu seakan-akan menyayat hati gitu, tapi nggak semuanya gitu ya. Ya, Kecapi itu ya, nada-nadanya ya. tergantung jenis lagu yang dibawakannya, ada Oke. tema-tema yang semangat, ada juga Oke. ada yang juga yang sedih, yang bangga dan sebagainya, banyak juga. Ini ngomong-ngomong nih, udah lama nih bisa kecapi ini, sejak brojol atau lah? Kalau di usia memang- berapa nih Kang? Memang kalau berbicara masalah sejarah, maksudnya sejarah ya, ke belakang, memang dari kecil juga saya sudah diperkenalkan di keluarga Sama keluarga. dengan alat-alat musik Sunda seperti ini gitu. Oh. Meskipun saya belum bisa, tapi sering dengar bahwa keluarga itu ada yang bisa main kecapi gitu. Oh. Dari itu mungkin saya sering dengar, Hmm. sering merasakan betapa misalkan indahnya suara kecapi yang dimainkan oleh saudara-saudara saya. Betul. Jadi sampai saat ini mungkin menyukailah kesenian Menyukai. seperti ini. Berarti Seperti itu. untuk pastinya tuh dari usia berapa tuh udah bisa Dari main kecapi? usia SD juga sudah. Udah dari SD ya, karena lingkungan keluarga yang emang Ya. seniman kecapi, Iya. jadi mau nggak mau selalu didengar akhirnya praktekin tuh ya, Ya, di usia betul. ya sekitar 7 tahun Ya. lah, 7-8 tahun ya. Apalagi nih nada kecapi itu dengan alam, kayak menyatu sama alam Ya, tuh ya. Betul. Memang kan Jawa Barat ini kan geografis pegunungan. Pegunungan, gitu. benar-benar kan. Makanya nyokok teh ngepas gitu. Ngepas, Ngepas dengan irama-irama yang dikeluarkan, nada-nada yang dihasilkan dari kecapi atau gamelan dan sebagainya. Benar. Apalagi laras degung gitu. Hmm, Pas dengan situasi pemandangan yang ada di Jawa Barat. benar. Jadi emang udah Allah udah ini ya, udah istilahnya udah mengatur gitu ya, bahwa alam itu untuk kebutuhan manusia, gimana Ya. manusia untuk beradaptasi dengan alam, Betul. dengan salah satunya untuk menciptakan alat musik kecapi. Kecapi. Mungkin sudah diselaraskan. mungkin. Diselaraskan. Bisa nggak misalkan kecapi ini berkolaborasi dengan alat-alat musik modern ini? Ya sebetulnya kalau
misalkan kita akan buat kolaborasi juga bisa saja gitu, tergantung. Pernah Kang? Meskipun nada kecapi ini kan hanya 5 nada gitu ya, hanya hanya 5 nada gitu. Kalau diatonis kan banyak akornya gitu ya. Tapi meskipun keterbatasan nada, ini juga alat musik Sunda juga bisa dikolaborasikan gitu. Punten itu Kang ya. Yang saya tahu do re mi fa sol la si Ya, do tuh itu kalau udah 5 nada apa modern itu kan, Kang? do re mi fa sol la si. Kalau Sunda kan ini ada 5 nada ya. Oh. 1 da, 2 mi, 3 na, 4 ti, 5 la. Jadi da, mi, na, ti, la. Jadi nadanya ada 5. Do re mi fa. Berarti gitu. Da, mi, na, ti, la kalau Sunda itu. Oh. 1 apa tadi? Do. Da, li, 2 mi, da mi la, da, mi, na, ti, la. da mi na Ti, la. ti la. 1 itu da, 2 mi, 3 la. na, Oh da mi la na ti, ti la. la. Coba bunyikan. Da mi na ti la. Da mi na ti la. Coba balikan dari bawah ke atas. La. Aduh, sebenarnya sih mudah ya, cuman ini suara lagi ini Kang ya, jadi nantilah ya. Ya, jadi nada itu kan nada Sunda itu ada 5 ya. Da, Nah, mi, da mi ti, na ti la. Da mi na ti la. Oh, itu beda sama do re mi fa sol la si Ya. do, Bang. Beda ya Kang ya. Beda lah. Nah, itu ini yang menciptakan pertama kali ini agak-agak sejarah ya, histori ya, biar ini orang Sunda nih nggak hanya berkesenian jago di berkesenian aja, tapi dia tahu banget silsilah budayanya gitu loh. Apalagi kecapi ini saya mau korek-korek nih ke Kang Dedi ini ya, ini histori sejarahnya ini kecapi itu kumaha Kang? Asalna di mana ta? Kalau berbicara sejarah memang kental dengan ecek lah gitu. Hari ecek teh kata-kata informasi yang disampaikan dari generasi ke generasi gitu. Jadi ecek itu kadang-kadang benar dan salahnya kan kadang-kadang kita tidak tahu kebenarannya gitu, sumber-sumbernya. Ya seperti yang saya alamin, bahwa pengertian kecapi, sejarah kecapi kan saya dapatkan dari senior lah, dari ecek sana. Kadang-kadang kan kejelasannya benar dan tidaknya kurang Akurat apa gimana ya? kurang yang jelas. Saya dengar berdasarkan cerita atau berdasarkan dongeng dari guru-guru. Kadang-kadang kan seperti misalkan saya Dedi gitu dilahirkan misalkan tahun 75 gitu. Kan kita tidak merasakan waktu itu, ecek aja kata orang tua. Kita kan tidak mengalami lahir tahun 75 misalnya. Itu kan dari itu juga kata orang tua. Ecek eta itu maksudnya untuk sejarah asal muasal kecapi ini, menurut informasi dari ecek itu satu suara nggak tuh? Maksudnya Ya, kebenaran ininya informasinya atau beda-beda ecek itu? Kalau saya boleh ceritakan, kalau Cianjur itu kan identik dengan memaos ya. Mamaos itu kan identik dengan alat musik yang disebut kecapi indung gitu. Kecapi indung yang tadi kayak perahu itu. Oh. Yang saya dengar kan kalau kecapi indung itu ada kurang lebih dari yang saya tahu dari zaman Bupati ke-8 kalau nggak salah, Raden Arya Adipati Kusumaningrat gitu. Atau yang lebih dikenal dengan Dalam Pancaniti itu kecapi sudah ada dari zaman Kanjeng tersebut gitu. Dan juga katanya sebelum Kanjeng Dalam Pancan itu juga katanya sudah aja dari zaman-zaman sebelumnya. Udah ada zaman sebelumnya. Kalau saya lebih banyak bercerita atau lebih banyak mendengarkan cerita dari Kanjeng Dalam. Dari Kanjeng Dalam itu Pancaniti. Tahun 1834 sampai 1862 itu dia. Ini kan, benar kan? Jadi orang Sunda tuh nggak hanya kreatif, dia tapi tahu sejarah, ya kan? Jas merah, jangan melupakan sejarah. Nah, nih pertanyaan berikutnya nih Kang ya, yang tadi saya tanya tadi tuh kolaborasi seni tradisional, alat musik tradisional khususnya kecapi dikolaborasikan dengan misalkan drum atau gitar, kan? Secara senar tuh kayaknya ya mungkin cuman ya tadi itu keterbatasan ada. Keterbatasan Kalau ada. boleh dibilang memang saya selaku pelaku seni yang memang kurang begitu ya, kurang begitu banyak kegiatan dengan kolaborasi. Kalau saya lebih kental dengan
pembelajaran yang sifatnya buhun gitu, buhun teh kabaheulaan gitu ya. Kabaheulaan teh Masa lampau. masa lampau gitu. Jadi saya lebih tertarik mengajarkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan untuk diwariskan lagi ke generasi-generasi berikutnya. Belum sampai ke tahap apa tadi, kolaborasi dengan musik modern. Bukannya tidak mau atau tidak Membuka bisa kesempatan untuk tapi kalau untuk orang lain yang modern lebih dari saya musik. mungkin sudah banyak begitu berkolaborasi. Oh. Kalau saya memang lebih fokus ke ajaran-ajaran kecapi ini yang Murni, yang gitu murninya ya. gitu loh. Karena memang menjaga apa ya, menjaga bukan keaslian, menjaga dari ruh-ruh kecapi itu sendiri. Oke, benar-benar istilahnya Tapi bukannya itu tidak menyalahkan tidak juga, untuk memang. kemungkinan untuk bisa berkolaborasi, buktinya teman yang teman-teman banyak satu- juga yang lebih, banyak juga yang lebih pandai dari saya, yang lebih bagus dari saya, cuman saya lebih fokus di ketradisiannya. keasliannya lah ya, keaslian kecapi ini ya. Nah, kalau untuk kan misalkan contoh lah misalkan pemain band lah ya, atau musisi apa yang menggunakan alat musik modern. Nah, itu kan dia kan bukan ngulik, maksudnya dia tuh nggak monoton. Gimana biar nggak monoton tuh, dia apa menciptakan nada lagi atau aransemen lagi ya kan, beatnya atau apalah gitu loh, tentang nada-nada harmonisasi itu. Nah, kalau kecapi ini monoton nggak nih Kang? Apa itu aja misalnya lagu Sunda ya itu dung dong tang dung dang, apa ada sebagai ya katakan musisi kecapi ini Kang Deddy itu ada nggak istilahnya menciptakan nada-nada yang nggak monoton gitu? Ya. Kalau menurut informasi yang saya dapatkan dari sepuh-sepuh atau dari guru-guru saya, memang Mamaos itu bisa dikatakan musik religi lah gitu. Kenapa dikatakan musik religi? Dari syairnya atau rumpakannya itu kan di dalamnya ajaran-ajaran bagaimana menciptakan hubungan manusia dengan manusia itu sendiri, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhannya. Rumpakan-rumpakannya. Terus dari segi duduk juga semua duduk, dari mulai pemain band nggak ada orang yang Mamaos sambil berdiri gitu. Duduk tuh maksudnya sila. Duduk halus sila gitu. Terus surupannya juga, surupan itu ketinggian nada memang tidak berteriak-teriak kayak pemain-pemain apa gitu. Karena apa, memang menurut cerita yang saya dengar, orang Sunda itu kan kalau depan orang-orang dewasa jangan mengeluarkan kata yang keras, gitu, karena itu bisa juga disimpulkan bahwa orang itu tidak punya etika. Betul, berarti ketika kita ngomong keras depan orang lain kan kurang nyaman, kurang sopan. Makanya dengan Mamaos juga benar. kelembutan itu dipakai gitu. Berarti istilahnya bicara moral tuh ya, etika personal tuh ya. Dari mulai cara ngomong, dari mulai cara apa-apa itu diajarkan juga gitu etikanya. Makanya sampai detik ini saya belum pernah melihat orang yang Mamaos sambil berdiri gitu. Tapi tetap sambil sila, sambil menundukkan kepala, karena memang yang dibicarakannya itu ajaran-ajaran yang luar biasa. Oke, nah Kang. sekarang pertanyaannya, bisa nggak Mamaos berdiri? Ya itu dikembalikan lagi ke pribadi masing-masing. Berarti saya bisa motif kesimpulan nih Kang ya, bahwa kecapi itu istilahnya kenapa bukannya nggak terbuka untuk membuka untuk perkembangan zaman atau apa, tapi kecapi ini alat musik kecapi ini sudah dari sananya diciptakan agak ada hubungan dengan religi, ada hubungan dengan religi, yang mana religi itu istilahnya benar-benar harus dipatuhi, nggak sembarangan itu istilahnya kan. Semacam padika atau aturan-aturan yang memang harus dipegang juga. Harus pegang, makanya jangankan dari istilahnya menciptakan improvisasi nada-nada yang lain gitu loh kan, kayak bisa dikatakan itu emang udah template ya, maksudnya udah ya itu aja gitu loh kan. Karena bahkan saya dengar bahwa dalam atau bupati-bupati dulu itu menciptakan lagu itu dia tidak sembarang tulis. Tidak sembarang nulis tuh. Ya, kadang yang saya dengar dia puasa dulu, dia berdiam diri dulu untuk menciptakan lagu, tidak sembarangan gitu. Sebegitunya, ya kan, sampai segitunya bahwa karena memang seni kecapi ini benar-benar hikmat banget ya. Karena kalau memang kita tahu rumpakannya atau makna isinya itu penuh dengan makna-makna yang luar biasa. Semacam ini ada lagu misalkan dalam Pangapungan ya, itu menceritakan dari manusia, dari alam rahim, dari usia 3 bulan sampai 6 bulan itu sudah diceritakan dalam lagu tersebut. Seperti Nojer Kabagal Buana itu dari dalam rahim kan sudah
apa nendang, ini pusar ibu gitu dari, makanya itu mengajarkan bahwa kita tuh harus benar-benar sayang ke ibu. Ibu dijelaskan dalam lagu dari usia 3 bulan dari lagu itu ini kan melalui nada kecapi ini, makanya luar biasa lah bagaimana jadi seni Mamaos itu bisa mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta gitu, melalui seperti itulah. Seni itu kan harus dijadikan sebagai sarana ibadah juga, sarana mencintai sang holiknya gitu. Berarti sobat Sunda Inspire, adanya channel Sunda Inspire ini nggak semata hanya menginspirasi tapi informasi. Catat, informasi. Nah ini loh Kang, dari cara duduknya aja sebenarnya ya. Harus sila. Kalau Mamaos memang kebanyakan sila. Sila apa saya tahu banget tuh, karena saya ini teman-teman nih nyuruhnya duduk nih sebenarnya gimana nih Kang? Ade gimana nih, nggak boleh duduk loh, harusnya sila nih. Kalau biasanya sila. Nah ini kan apa istilahnya hikmat banget nih, aturannya udah ada jelas. Yang nyanyi nggak boleh ada yang berisik. Nah ini duduk ini gimana tuh Kang? Itu ya kan memang sih harusnya sila gitu. tuh nggak boleh gitu tuh. Ini gimana nih ini? Teman saya Kang yang nyuruh Kang, ini punten ya Kang ya, punten Kang ya. Nah ini hujan nih, ya kan? Tapi ini nggak Kang? Nggak apa-apa. Kalau untuk hujan ini nggak apa-apa ya. Nah ini Kang, kan ada seni tradisional yang lain Kang, kayak apa kendang gitu, calung gitu kan. Nah kenapa Kang Dedi tuh milihnya kecapi gitu? Oke, selain dari keturunan ya keluarga, kan ada yang lain lah gitu kan bisa. Apakah bisa nggak untuk mainin alat musik tradisional yang lain Sunda? Kalau alat musik yang lain memang kalau hanya sebatas bisa. Oh sebatas bisa. Tapi kalau kecapi spesifiknya kan lebih kecapi. Identiknya dengan Cianjur banget. Cianjur banget. Kecapi Indung gitu. Nah itu Kang Dedi untuk melestarikan budaya, untuk menarik pemuda-pemudi khususnya di Cianjur itu bagaimana tuh antusias dari warga Cianjur khususnya yang pemuda-pemudinya gitu? Ya memang yang saya rasakan yang lebih sulit itu bagaimana memutarbalikan, merubah paradigma orang yang tidak suka menjadi suka. Nah itu susah benar tuh Kang. Kalau misalkan mengajarkannya kadang-kadang 1 jam bisa, 5 menit bisa, 1 minggu, 1 bulan bisa. Tapi yang sulit itu bagaimana mengarahkan pemikiran mereka yang tadinya tidak suka menjadi suka, itu yang kalau yang saya rasakan gitu. Seperti itulah, seperti merubah keyakinan mereka, mengajak pemikiran mereka untuk apa, mencintai budaya sendiri itu luar biasa. Dan memang sebetulnya untuk menjaga seni tradisi ini bukan untuk kepentingan seniman itu sendiri gitu, tapi kan menjaga seni tradisi itu untuk kepentingan bangsa dan negara juga, untuk kepentingan seniman sebetulnya. Terus antusias anak-anak muda ya sedikit-sedikit ya, namanya juga seni tradisi kadang-kadang diminatinya kurang begitu banyak. Dan memang kalau seni tradisi kan biasanya tidak cepat ramai tapi tidak mudah hilang. Kalau musik modern kan kadang-kadang cepat ramai cepat hilang. Benar-benar. Kalau seni tradisi kan jarang melesat tapi jarang hilang gitu. Betul. Dari dulu sampai Kang di telan zaman Kang. Ya, gitu. Betul. Nah jadi saya dari tadi ngebayang tuh agak menggelitik saya juga nih kan. Dulu kan ya waktu saya masih ABG lah ya, misalkan untuk memikat para wanita gitu kan, kayaknya dulu anak band tuh luar biasa tuh ya kan, walaupun wajah pas-pasan ya, bisa gitar aja udah kayak ketutup tuh muka tuh kan. Seneng banget tuh kan gitar ya kan, pakai efek atau apa disesuaikan dengan apalagi bawain lagu-lagu barat gitu kan, itu kayak wanita tuh terbius. Mohon maaf pisan ya, bukan saya gimana, saya nggak habis pikir ketika misalkan di zaman sekarang ya kan, saya bawa kecapi gitu kan, bawa kecapi udah gini teng dong gitu. Itu maksud saya tuh ya sampai segitunya tuh Kang, saya nggak ngebayang kalau misalnya ada kecapi itu kan, yang mana anak muda tuh suka gitar, drum, udah bass gitu kan, ini kecapi nih doang nih ya kan, itu cewek-cewek itu kan langsung ngejar gitu. Kalau kecapi itu kumaha tuh Kang, artinya kayak wanita, gadis-gadis khususnya orang. Ya memang sih kalau kesana kan beda tujuan ya. Seni itu kan diantaranya bukan untuk menarik perhatian hal-hal seperti itu, meskipun memang arahnya kadang-kadang ke sana gitu. Tapi kita kan punya ranahnya masing-masing. Benar. Maksudnya mungkin sobat Sunda Inspire
kebayang nggak gitu loh kalau misalkan ya kita kan mau ya kan jual pesona ke wanita-wanita dengan kecapi itu kan. Kayaknya sih udah saya yakin ketika mendengar suara dentingan ya kecapi itu kayaknya sih terbius juga. Ya lupakanlah itu apa alat-alat musik modern lah ya kan. Mungkin lebih apa istilahnya hipnotisnya atau ngebiusnya lebih dahsyat ini kecapi ini. Karena benar-benar nyayat nih Kang. Bahkan lebih menyayat daripada biola nih Kang. Betul. Wah, elah, terlalu ini ya saya musiknya. Nah, itu jadi nggak gampang ya Kang ya, nggak gampang untuk menarik apa sih minat pada anak-anak muda ya kan, khususnya warga Cianjur ya. Ya. Tapi ya dengan kegigihan Kang Dedi nggak kenal lelah atau apa untuk benar-benar melestarikan ya. Mudah-mudahan syukur kalau misalkan anak-anak muda tertarik ya kan menjaga melestarikan. Kalaupun misalkan nggak ada pun ya Kang Dedi tetap Ya. mempertahankan untuk melestarikan budaya. Harus banyak kesenian diperkenalkan kepada mereka. Karena bukan mereka tidak terkenal, tapi mereka jarang diperkenalkan lah. Mungkin ya gitu. Misalkan gini, benar. salah satu contohnya, ini kan ikat gitu ya. Orang anak muda sekarang mau tahu dari mana ikat ini kalau tidak diperkenalkan. Benar, taunya selayar aja gitu kan. Begitu juga ini kecapi. Bukan anak-anak sekarang tidak menyukai atau tidak kenal, karena mungkin kita-kitanya aja tidak memperkenalkannya. Jadi jangan sampai menyalahkan anak muda. Kadang-kadang kan Setuju. anak muda itu nggak tahu ini. Tapi kan bukan mereka tidak kenal, tapi kitanya yang harus banyak memperkenalkan kepada generasi-generasi. Benar. Seperti itu. Ini Kang Dedi ini sosok istilahnya sepuh lah ya, orang tua, nggak egois. Jadi emang istilahnya objektif ya Kang ya, berpikir objektif, nggak semata hanya itu kesalahan dari anak muda gitu kan. Karena ya orang tua pun sendiri ya istilahnya pendahulu yang istilahnya terbuai dengan dirinya tanpa sadar, tidak menularkan, tidak memberitahukan kepada anak-anak muda. Jadi jangan salahkan keluarga ya. Keluarga kan lingkungan terkecil. Betul dari keluarga. Dari mulai bahasa harus diperkenalkan bahasa Sunda, dari mulai jenis-jenis kesenian Sunda yang penuh dengan kearifan lokal harus mulai dari keluarga sendiri. Iya. Seperti itu. Tapi untuk generasi ininya optimis nggak Kang? Kalau saya optimis bahwa seni tradisional itu meskipun tidak banyak tapi pasti ada penerusnya gitu, pasti ada. Jangan tidak akan mungkin hilang lah gitu. Walaupun hanya segelintir. Pasti ada. Ya itu tugas berat Kang Dedi lah. Kan kadang-kadang lebih mahal gitu. Betul. Lagi kalau misalkan secara terbuka kadang-kadang jadi apa ya? Kadang-kadang tertutup, tidak selamanya yang tertutup itu murah gitu kan. Betul. Kadang-kadang kan yang tertutup yang lebih ajib, yang lebih kuno lagi jadi mahal kadang-kadang. Itu ya mobil antik. Betul, mobil antik. Ini istilahnya seni Sunda apa antik apa walaupun misalkan semakin jadul ya kan. Istilah vintage lah ya. Barang atau benda apapun yang semakin ini harganya tak ternilai ya kan, bahkan lebih mahal daripada alat modern atau benda-benda modern ya. Luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Ini Kang Dedi walaupun pelaku peseni kesenian budaya Sunda khususnya di alat musik kecapi, tapi antusiasmenya luar biasa, nggak kenal lelah sobat Sunda Inspire untuk memperkenalkan kecapi ini kepada anak-anak muda generasi sekarang ya kan. Nah Kang Dedi ada apa rencana untuk kedepannya, misalkan ada pertunjukan atau misalkan apa ya pelatihan Pak pasti ada ya. Kalau untuk show lah gitu loh, pernah nggak Kang untuk show? Bahasanya ini bos show ya istilahnya pentas lah ya, pentas. Memang untuk seni mamaos ini atau kecapi ini saya sekarang sedang berjuang gitu ya, turun ke daerah-daerah memperkenalkan seni Sunda gitu. Kadang-kadang ke pelosok-pelosok desa. Saya terus-terusan dari berbagai desa ke desa membawa keseni ini. Saya kumpulkan warga di sana, ibu-ibu, anak-anak. Alhamdulillah udah sampai dengan hari ini udah sampai 6 kecamatan. 6 kecamatan. Saya datang ke desa-desa, saya kumpulkan warga di sana. Ayo kita belajar, ayo supaya kita mengenal. Saya tidak akan menjadikan mereka seorang seniman gitu.
tidak punya cita-cita untuk kalian jadi apa gitu, tapi mencoba untuk memperkenalkan dari segitu aja, betul segitu aja sudah cukup. disambut aja udah cukup. Ya, kadang-kadang di tengah sawah atau di mana. Saya bawa kecapi berangkat ke daerah-daerah. 6 kecamatan. Sudah 6 kecamatan ke desa-desa tanpa, insya Allah ya, saya tanpa pamrih datang ke daerah-daerah. Luar biasa. Saya ingin mencoba, mereka itu sebenarnya tahu enggak gitu. Setelah diteliti, oh mereka mungkin jarang dikenalkan. Oke, makanya kadang-kadang aneh juga. Saya bawa kecapi kadang-kadang aneh, bawa apa itu? Benar. Jangan sampai orang Sunda tidak mengenal budaya Sundanya itu sendiri. Itu aduh, sangat sedih ya, sangat miris ya. Sobat Sunda Inspire. Kalau tidak dikenalkan kan kadang lebih parah lagi. Lahir di Sunda, besar di Sunda, nyari rezeki di Sunda, nyari rezeki di Sunda. Tapi ketika ada orang Sunda yang membawa kecapi, aneh baginya. Aduh, itu sangat miris sekali, ya kan. Mudah-mudahan sih nggak ada. Mudah-mudahan sih nggak ada. Mudah-mudahan saya berharap nggak ada ya. Nah, Kang Dedi, ketika Kang Dedi, ini alat ini dibikin sendiri atau mesen atau gimana nih Kang? Ya kadang saya pernah buat, kadang pernah beli. Oh bikin juga tuh Kang ya? Cuman kadang-kadang lebih keterbatasan ilmu dan keterbatasan alat, jadi kadang-kadang saya lebih banyak beli gitu daripada buat. Oh, nah berarti itu udah alat kecapi ini udah ada pabriknya Kang ya? Iya. Masih apa rumahan? Biasanya kebanyakan industri rumahan sih. Industri rumahan ya? Seperti industri rumahan kayak di daerah-daerah Bandung, kayak gitu. Di Cianjur juga memang ada gitu seperti pembuatan kecapi ini. Saya juga pernah lihat sih Kang, istilahnya seniman-seniman Sunda ya kan, istilahnya salah satunya alat musik kecapi ini udah sampai luar negeri, mancanegara nih Kang, ya kan, bahkan orang luar negeri juga salut ya gitu loh dengan alat musik asli dari Indonesia, khususnya si Sunda ya gitu loh. Memang saya juga pernah banyak cerita dari teman-teman yang sudah membawa kecapi ini ke luar negeri kemana ya. Itu mungkin sudah guratan takdir mereka benar. Tapi kalau saya sudah turun ke desa-desa, ke daerah-daerah yang terpencil juga merupakan kebanggaan yang luar biasa. Karena jauh itu kan tidak identik dengan bahagia gitu. Benar. Kadang-kadang saya pelosok desa-desa juga. Ukuran kebahagiaan itu kan menurut saya tidak harus jauh, tidak harus mewah, tidak harus apa. Menyambut pun udah suatu kebahagiaan ya. Gitu. Disambut ya sama walaupun masih kelas kecamatan pun udah cukup kebanggaan tersendiri. Yang penting apa yang kita punya, ilmu bisa disampaikan juga udah luar biasa lah. Karena kan sifat ilmu itu memang harus ditransferkan kembali gitu, bukan yang kita punya itu harus dikembalikan lagi kepada mereka. Emang sifatnya kan harus ditransferkan lagi lah, harus diwariskan lagi gitu. Seperti itu. Sobat Sunda Inspire, ini pembicaraan kali ini dengan Kang Dedi sangat menambah wawasan khususnya bagi saya ya gitu loh. Mudah-mudahan Sobat Sunda Inspire pun menjadi influence lah, menjadi inspirasi bahwa sangat beragam, sangat kayaknya seni tradisional khususnya Sunda, terutama alat musik tradisional dari Sunda. Kacapi, ingat kacapi, bukan kecapi buah loh, kacapi ya kan. Nah Kang, musik apa yang Sunda apa yang Kang Dedi atau nggak seniman Sunda yang idolakan? Ada nggak idolanya nih? Ya tentunya kan lagu-lagu Sunda itu kan banyak ragamnya ya. Ada pop Sunda, ada kelinungan, ada jaipongan, ada mamaos, ada kecapi dan sebagainya. Begitu banyak gitu. Begitu banyak. Nah, kalau saya kan lebih identik di mamaos ya, di kecapi suling, karena mamaos dan kecapi suling itu terlahir dari Cianjur itu sendiri. Asli dari Cianjur tuh. Jadi saya sebagai orang Cianjur, dilahirkan di Cianjur, harus lebih mengenal dengan apa yang dinamakan mamaos. Mamaos itu. Apalagi kan mamaos itu salah satu ciri khas Cianjur gitu. Cianjur kan punya ciri khas tersendiri, yaitu ngaos, mamaos, dan menpo. Jadi orang Cianjur itu harus bisa ngaos, bisa mamaos, bisa menpo gitu. Menpo itu silat gitu, seperti silat lah, seperti itu. Sudah jadi harga mati buat orang Cianjur. Sungguh beruntung sekali menjadi orang Sunda, khususnya orang Cianjur ya. Jadi tiga ini ya, tiga filosofi atau apa tuh?
ngaos tuh ngaji ya, iya. Ngaji itu kan tidak hanya ngaji ini aja, ngaji diri lah, ngaji diri itu kan. Introspeksi diri, ngaji diri, oke. Ngaos, mamaos. Mamaos itu apa tuh kan? Mamaos itu ya tadi ya seni melestarikan budaya. Iya, gitu. Mamaos tuh. Terus satu lagi, Mainpo itu Mainpo. seperti silat lah gitu, pencaksilat. Orang Cianjur lebih mengenal Mainpo. Apa bisa diartikan apa menginginkan diri apa? Iya, menjaga diri. Menjaga diri itu kan. Kalau sudah bukan jago-jagoan tuh ya, bukan jago-jagoan, menjaga diri. Ngaos, mamaos, Mainpo. Udah 3. Orang Cianjur sudah tidak asing lagi dengan 3 hal tersebut. Harus tahu itu. Orang Sunda umumnya harus tahu apa 3 filosofi yang Cianjur itu. Ngaos, orang Cianjur udah pasti tahu lah. Nah, Kang Dedi hatur nuhun pisan atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan saya benar-benar dapat wawasan nih dari Kang Dedi bahwa kecapi ini ternyata sangat dalam ya maknanya, kenapa ininya ya kan. Saya rasa benar-benar berbaur dengan antara kita dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta dan manusia dan alam sekitar. Sungguh luar biasa. Ya, Kang, nah ini ngobrol ini ya, sebagai saya mau ngasih tebak-tebakan nih sama Kang Dedi nih, kalau benar-benar orang Sunda ya. Kalau benar-benar orang Sunda, Kang Dedi ini pasti orang Sunda tuh kan masakannya, makanan Sunda tuh beragam ya gitu loh. Apa sih kira-kira salah satu yang favorit Kang Dedi ini, masakan apa sih? Selain masakan istri pastinya, pokoknya masakan Sunda, jangan masakan istri ya, udah jelas ini gitu loh. Apa Kang Dedi? Ya kalau saya memang gitulah, tadi secara umum lebih suka masakan yang memang pada umumnya di Sunda gitu ya. Apa itu Kang? Semacam lotek gitu kan. Lotek. Kalau di Jakarta mas saya sama gado-gado ya. Gado-gado. Semacam lotek atau liwet. Karena masih lalapan tuh ya. Orang Sunda tuh kan suka lalapan ya. Disesuaikan dengan letak geografis. Betul. Jawa Barat, pegunungan seperti itu. Ya kan. Kan justru orang Sunda suka lalapan kan, banyak protein dan gizi tuh lalapan itu. Oke Kang, ini satu lagi nih pertanyaan nih Kang. Satu pertanyaan, apa Sunda itu menurut Kang Dedi apa tentang Sunda? Satu kata tentang Sunda apa Kang Dedi? Ya, Sunda itu memang satu kata aja Kang. Ayo satu kata tentang Sunda. Harga mati Sunda. Sunda harga mati, sama kayak NKRI harga mati, ya kan? Luar biasa. Oke Kang, atur nuhun pisan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sobat Sunda Inspire, sekian dulu bincang-bincang saya dengan Kang Dedi, budayawan lah ya, budaya seniman Sunda, pelaku seni berasal dari Cianjur. Untuk episode kali ini sungguh sangat menginspirasi bagi saya khususnya. Mudah-mudahan Sobat Sunda Inspire mendapat inspirasi dari perbincangan saya dengan Kang Dedi. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam Sunda Inspire. Kang, kita ini ya Kang ya. Nanti kalau saya bilang Sunda Inspire, nanti Kang Dedi jawabnya orang Sunda, pastinya menginspirasi. Ya, apa enggak Kang? Orang Sunda pasti menginspirasi. Setelah saya ngomong Sunda Inspire ya. Sunda Inspire. Orang Sunda pasti menginspirasi. Mainkan Kang.